Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta kesempatan sehingga kami dapat mempresentasikan melalui video materi tentang penggunaan antibodi poliklonal pada bidang kesehatan. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen penampu mata kuliah Bioteknologi Dasar. Adapun kelompok kami yaitu kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, di mana ada Nur Afifah Zahra, Indo SC, dan saya sendiri Muhammad Fatir Hashim. Kita masuk ke dalam materi yang melatar belakangi materi kami, yaitu antibodi. Apa itu antibodi? Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B sebagai respon terhadap tubuh karena adanya kontak dengan antigen. Antibodi ini disebut juga dengan imunoglobulin karena terdiri dari protein globular. Antibodi yang terdapat dalam tubuh hewan dan manusia terbagi dalam 5 kelompok, yaitu imunoglobulin G, IgA, IgE, IgM, dan IgD. Antibodi mempunyai 2 fungsi. Yang pertama untuk mengikatkan diri kepada sel-sel musuh, yaitu antigen, dan yang kedua adalah membusukkan struktur biologi antigen tersebut lalu menghancurkannya. Kemudian salah satu antibodi yaitu antibodi poliklonal. Antibodi yang didapatkan dari imunisasi dikenal sebagai antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal merupakan antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B yang berasal dari banyak tipe klon karena tanggapan dari ikatan antigen dengan epitop limfosit B yang berbeda-beda. Untuk itu materi selanjutnya yang mengenai proses pembuatan poliklonal akan dijelaskan kepada saudari Nur Afifah Zahra. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Afifah Zahra akan melanjutkan materi tentang proses pembuatan antibodi poliklonal, di mana antibodi poliklonal itu sendiri merupakan antibodi yang didapatkan dari imunisasi. Antibodi poliklonal diproduksi pada kelinci dengan cara mengimunisasi kelinci dengan antigen yang juga dikenal sebagai imunogen menggunakan dosis yang berkisar sekitar 10 mikrogram hingga 200 mikrogram. Imunisasi biasanya dilakukan secara intradermal atau subkutan, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara intramuskular atau intraperitoneal. Antigen dapat disiapkan dengan atau tanpa adjuvan lengkap seperti Freons atau incomplete adjuvan yang dapat meningkatkan respon imun. Periode imunisasi bertahan 3-8 bulan dan hewan biasanya dibantu dengan suntikan imunogen 2 kali seminggu. Darah dikumpulkan dari telinga kelinci atau dari jantung kelinci tersebut. Kemudian serum disiapkan dengan memisahkan sel-sel dari darah melalui sentrifugasi, dan persiapan antibodi poliklonal dapat digunakan dalam bentuk antisera yang distabilkan atau lebih lanjut dimurnikan. Pemurnian imunoglobin bertujuan untuk menghilangkan serum protein lain dan dapat dilakukan melalui pengendapan amonium sulfat dan kromatografi pertukaran ion, juga dengan isolasi afinitas atau pemurnian protein. Materi selanjutnya yaitu aplikasi antibodi poliklonal. Dalam pengobatan, penggunaan yang paling umum dari antibodi poliklonal adalah pemberian kekebalan pasif terhadap penyakit tertentu. Contohnya yaitu pada pengobatan Ebola, di mana dalam penyakit Ebola ini efektif karena virus mengalihkan dan bertindak begitu cepat dalam tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh tidak punya waktu untuk meningkatkan pertahanan sendiri. Ketika seseorang terinfeksi virus Ebola, dia akan meninggal sebelum sistem kekebalan tubuh tersebut dapat memerangi virus. Oleh karena itu, pengobatan hanya efektif diberikan oleh antiserum dari seseorang yang mengalami infeksi sebelumnya. Kemudian aplikasi lainnya yaitu pada pemakaian dalam pengujian rabies, di mana telah dilakukan oleh banyak peneliti, di antaranya yaitu Andre Kotzler,
pada tahun 2014 menyatakan bahwa antibodi poliklonal mempunyai sensitivitas lebih tinggi dibanding dengan antibodi monoklonal, sehingga antibodi poliklonal dapat digunakan sebagai vaksin dalam pengujian rabies. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang mengenai proses pembuatan dan pengaplikasian antibodi poliklonal yang telah dijelaskan oleh Saudari Afifa. Selanjutnya, materi mengenai kelebihan dan kekurangan antibodi poliklonal akan dijelaskan oleh Saudari Indo Ese. Kepada saudari saya persilahkan. Saya Indo Ese akan memaparkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan antibodi poliklonal. Yang pertama, kelebihan antibodi poliklonal. Adapun kelebihan antibodi poliklonal diantaranya waktu produksi pendek dan biaya rendah. Kedua, sangat stabil dan toleran terhadap perubahan pH atau buffer. Ketiga, afinitas tinggi karena antibodi berikatan dengan lebih dari satu epitop. Keempat, antibodi poliklonal dapat membantu memperkuat sinyal dari protein target bahkan dengan tingkat ekspresi rendah. Ini membuat antibodi poliklonal ideal untuk pengendapan imunopresipitasi dan kromatin pengendapan imun. Kelima, toleran terhadap perubahan antigen kecil. Antibodi poliklonal kurang sensitif terhadap perubahan antigen seperti denaturasi ringan, polimorfisme, heterogenitas glikosilasi dibandingkan dengan antibodi monoklonal. Selanjutnya, kekurangan antibodi poliklonal. Adapun kekurangan antibodi poliklonal diantaranya rawan batch ke batch variabilitas. Kedua, mereka menghasilkan sejumlah besar antibodi non-spesifik yang kadang-kadang dapat memberikan sinyal latar belakang dalam beberapa aplikasi. Dan yang terakhir, beberapa epitop membuatnya penting untuk memeriksa urutan imunogen untuk setiap reaktivitas silang. Demikian materi dari saya kembalikan ke saudara moderator. Oke, adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama, antibodi poliklonal adalah campuran antibodi heterogen yang berikatan terhadap berbagai epitopes dari antigen sama. Yang kedua, antibodi poliklonal diproduksi pada kelinci dengan cara mengimunisasi kelinci dengan antigen, juga dikenal sebagai imunogen, menggunakan dosis yang berkisar 10 mikrogram sampai 200 mikrogram. Ketiga, manfaat antibodi poliklonal dalam bidang kesehatan adalah dijadikan vaksin pada suatu penyakit seperti Ebola dan rabies. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu waktu yang pendek dan biaya yang murah. Kekurangannya, epitopnya dapat merubah urutan imunogen. Sekian presentasi melalui video dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.